Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abta Apis Sampurno ingin menjelaskan tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan catatan dan peninggalan sejarah, bangsa Indonesia memiliki hubungan erat dengan kehidupan dan tata pemerintahan maritim. Nenek moyang Indonesia diduga berasal dari kawasan Asia Tenggara, Yunani, Indo-Cina. Migrasi penduduk diperkirakan telah terjadi pada 5.000 tahun sebelum Masehi dan pada 2.000 tahun sebelum Masehi melalui laut. Pada zaman Hindu-Buddha mulai menyebar di Kepulauan Nusantara. Kerajaan-kerajaan Nusantara pun melakukan kegiatan maritim aktif, baik intra-insular ataupun ekstra-insular, hingga ke India dan Cina. Kekayaan komoditas perdagangan dari sumber daya alam dan posisi geografis yang strategis Kepulauan Nusantara menjadikan wilayah ini berkembang sebagai jalur perdagangan dan transportasi terpenting. Kedudukan dan keberadaan Indonesia dalam kancah global saat ini tentu tidak akan terlepas dari adanya pengaruh global. Bukan lagi penjajahan dalam arti sempit yang akan dihadapi di era globalisasi ini. Akan tetapi, Indonesia akan menghadapi tantangan global yang bila mana tidak diantisipasi dapat menimbulkan rentanitas keutuhan negara. Persaingan ekonomi dan perkembangan iptek telah mengubah peta kekuatan dunia dan merupakan fenomena globalisasi yang harus dihadapi. Selain itu, faktor SDM yang kuat harus benar-benar dipersiapkan agar segenap tantangan dan ancaman global tersebut dapat diantisipasi. Upaya antisipasi yang paling mungkin dilakukan adalah mempersiapkan sumber daya manusia yang matang dan ditopang oleh pengetahuan dan pandangan hidup yang universal. Dan Indonesia memiliki Pancasila sebagai filsafat dan pandangan hidup berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, selebihnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Fahmi. Saya akan menjelaskan tentang peluang dan tantangan kekuatan bangsa. Sistem politik negara yang mengedepankan musyawarah dan mufakat merupakan warisan pendiri bangsa dan merupakan kekuatan yang tidak terpatahkan untuk mencapai kemajuan bersama. Prinsip mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan selalu menjadi prinsip dasar kehidupan berpolitik bangsa. Kekuatan bangsa Indonesia dalam konteks sosial budaya adalah terletak pada kebinekaannya. Bhinneka Tunggal Ika sebagai moto negara telah menjadi dasar pandangan kehidupan berbangsa dan bermasyarakat bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Artinya bahwa warna ragam dan suku merupakan kasanah kehidupan, tetapi jiwa dan semangatnya tetap satu, yaitu berbangsa, satu bangsa Indonesia. Mungkin ini saja yang saya sampaikan, dan selebihnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nama saya Maisa Baraha. Saya akan menjelaskan tantangan global masa kini. Globalisasi begitu cepat hadir dan bercengkrama dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Fenomena global ini membawa dampak perubahan kondisi bagi masyarakat di masa mendatang. Proses yang demikian cepat akibat globalisasi tersebut membawa dampak yang tidak kecil bagi kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Karena itu tidak mengherankan bila mana kekhawatiran akan terjadi hilangnya nilai-nilai luhur budaya dan peradaban bangsa Indonesia yang tergantikan dengan nilai-nilai global menjadi isu utama. Demikian yang dapat saya sampaikan.
Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uti Rahmadani Resid Hasibuan akan menjelaskan pembagian wawasan. 1. Wawasan Nusantara. Wawasan berasal dari bentuk kata dasar wawas yang diartikan sebagai pandangan, di mana secara umum diartikan sebagai cara pandang yang mencakup makna tentang cara maupun substansinya. Nusantara berasal dari kata bentuk dasar nusa dan antara. Nusa berarti sebagai pulau, sedangkan antara berarti diapit di antara dua, yaitu dua benua, Asia dan Australia, dan dua samudra Pasifik dan Hindia. Dengan demikian, wawasan Nusantara dapat diartikan sebagai cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan memperhatikan kondisi geografi, latar belakang sejarah, sosial budaya dalam rangka hendak mencapai cita-cita dan tujuan nasional. 2. Wawasan kebangsaan. Moto kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia mempunyai ribuan pulau dengan ragam suku yang berbeda, bahasa lokal berbeda, dan pandangan hidup yang berbeda. Namun, dengan Pancasila yang telah disepakati sebagai nilai bersama, maka perbedaan tersebut menjadi aset bangsa yang sangat luar biasa. Persamaan pandangan nilai ini pula lah yang kemudian membentuk sebuah pandangan atau wawasan kebangsaan. Ketiga, wawasan nasional. Wawasan nasional menurut buku pendidikan kewiraan adalah pandangan, tinjauan, atau bahkan tanggapan inderawi untuk mengetahui isi serta arti pengaruh-pengaruh tersebut dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Wawasan nasional adalah cara pandang suatu bangsa yang telah menegara tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensi yang serba terhubung serta pemekarannya dalam bernegara, lingkungan nasional, regional maupun global. Pentingnya pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan melalui pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Peran komponen negara, pemerintah, swasta, masyarakat benar-benar diperlukan untuk membangun dan mengiringi semangat wawasan kebangsaan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pembimbingan ideologi Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan. Muatan pendidikan yang didesain untuk menumbuhkan kebanggaan, semangat persatuan dan kesatuan, ditunjang oleh pandangan dan wawasan Nusantara serta pribadi yang merupakan bagian dari bangsa yang besar, yang tahu akan status diri dan lingkungannya. Kenegaraan. Muatan pendidikan yang didesain untuk menumbuhkan kebanggaan, semangat persatuan dan kesatuan, ditunjang oleh pandangan dan wawasan Nusantara serta pribadi yang merupakan bagian dari bangsa yang besar, yang tahu akan status diri dan lingkungannya. Saya rasa cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.